Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi qulubikum wa bi hudurikum. Al-Fakir ucapkan kepada seluruh dan segenap jamaah Majelis Ta'lim wal Aurad, wabil khusus kepada para asatidah yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan agama kita, dunia kita, hingga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi wasilah mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita yang tadinya nggak kenal bisa saling kenal, yang sudah kenal tapi belum akrab bisa jadi akrab. Kalau sudah sama-sama akrab akan mudah, enteng, dan tidak ragu-ragu lagi untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan insya Allah. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kalian saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Karenanya sekali lagi mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sebab wasilah mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau yang belum kenal, kenalan ya. Jangan sendiri-sendiri baik, tersambet ya. Kadang-kadang begitu ada tuh yang sendiri baik. Orang yang lain pada ketawa dia diem be, gitu ya. Yang lain pada ngobrol dia diem diri baik. Jangan. Nah, ma'asyiral hadirin jamaah Majelis Ta'lim wal Aurad rahimakumullah. Seperti biasa sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu, membaca niat ta'allum terlebih dahulu agar majelis kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Al-Fakir dan para hadirin mengikutinya dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilala al khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni min dhulmatil mashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'alamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi linisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasa'ahumullah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fi darin amin. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan majelis zikir.
Kemudian kita lanjutkan, wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghadah hatta tatlu'a asy-syams ahab ilayya min an a'tiqa arba'ah min walad Ismail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sungguh kata beliau, aku duduk bersama orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah mulai dari waktu subuh sampai terbitnya matahari, lebih aku cintai daripada aku memerdekakan 4 orang budak dari golongan anaknya Ismail. Wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil 'ashr hatta taghrub asy-syams ahab ilayya min an a'tiqa arba'ah. Dan sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih aku sukai daripada aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu asar sampai terbenamnya matahari, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 4 orang budak. Nah, artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau senang, cinta dan suka duduk bareng orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih malam nih, kita kumpul di sini rame-rame semata-mata untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih kumpulan-kumpulan yang kayak begini nih yang bikin Nabi kita girang, yang bikin Nabi kita senang, yang bikin Nabi kita gembira. Nah, makanya kalau kita udah nyenangin Nabi Shallallahu alaihi wasallam, udah nggak ada lagi yang lebih hebat udah. Makanya para ulama, para orang-orang soleh itu kalau berbuat, beliau-beliau itu biasa punya niat buat nyenengin Nabi. Beliau-beliau bersedekah, kenapa? Pengen nyenengin Nabi. Beliau-beliau sholat sunnah begitu banyak, kenapa? Pengen nyenengin Nabi. Beliau-beliau berdakwah, pengen apa? Pengen nyenengin Nabi. Beliau-beliau berbuat sampai sama orang-orang, biar apa? Biar nyenengin Nabi. Nah, termasuk yang bisa bikin girang hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam, duduknya kita di majlis-majlis zikir semacam ini. Nah, makanya mudah-mudahan nih kumpulnya kita di sini membuat hati Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam girang. Yang tiap hari kita bikin sakit hati Nabi mulu. Tiap hari perintahnya Nabi kita tinggalin, sunnah-sunnahnya kita lupain ya. Sunnah-sunnahnya kita lupain. Yang dilarang justru malah kita jalanin, bikin sakit hati Nabi mulu ya. Yang diperintahin sama Nabi kadang-kadang kita tinggalin, yang sunnah-sunnahnya kita lupain. Yang dilarang justru malah kita jalanin. Sunnah-sunnah yang kecil aja dah, masuk kamar mandi pakai kiri, keluar pakai kaki kanan ya, sering dilupain. Minum sambil duduk, banyak masih yang habis majelis aja, jangan jauh-jauh. Ini baru kelar majelis, habis makan kebuli, kelihatan minum berdiri. Tuh. Udah ngelupain sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siwak dah, siwak kan enteng banget siwak ya. Siwak kagak berat, nggak ada siwak yang sampai 1 kilo, kagak ada. Ini siwak nih. Siwak, kehitung dah. Kalau mau dicek berapa orang yang bawa. Kalau rokok insya Allah bawa semua ya. Kehitung. Sering kita lupain sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang diperintahin sama Nabi sering kita tinggalin. Yang dilarang sama Nabi justru malah kita jalanin. Bikin sakit hati Nabi mulu kita. Bikin repot Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi SAW harisun alaikum, cinta banget sama kita, ngejaga banget kita sebagai umatnya. Bahkan Nabi SAW beliau rela dicaci maki, dihina waktu berdakwah ya, dilemparin kotoran, dicekek
dakwah ke Thaif dilemparin batu sampai berdarah-darah. Belum lagi beliau ninggalin kampung halamannya Mekah, hijrah ke Madinah. Perang demi perang beliau jalani sampai beliau di perang Uhud gigi gerahamnya pecah, mukanya berdarah, sholat sampai warimat rijlahu, kakinya sampai bengkak. Di akhir hayatnya aja yang disebut-sebut umatnya, ummati ummati ummati. Dan gak sampai di situ, ntar begitu meninggal dunia di akhirat, di alam akhirat, ketika kita lagi pada bingung nih nyari pertolongan sama siapa, orang-orang bakal bingung nih mau minta pertolongan sama siapa. Soalnya kalau ngandelin amalnya ya seberapa sih amalnya. Terus nanti di akhirat orang yang kita kenal nih bakal minta pertanggungjawaban. Tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita, keluarga kita nanti bakal minta pertanggungjawaban. Kita orangnya baik, rajin ibadah, jangan bangga dulu kalau orang-orang di sekeliling kita nggak pernah kita ajak juga buat ibadah. Nanti di akhirat bakal minta tuntut, ya Allah saya dulu maksiat, saya berbuat dosa gara-gara dia noh. Ibadah diri-diri baik, ke majlis nggak pernah ngajak-ngajak. Terus kita bermaksiat, kita berbuat dosa, nggak pernah diingetin, nggak pernah ditegur, nggak pernah dibilangin. Nanti bakal minta tuh semuanya nih, kita kenal bakal minta pertanggungjawabannya. Nah, nanti di akhirat lagi pada bingung nih, nyari minta pertolongan sama siapa? Datang ke Nabi Adam, datang lagi ke Nabi Ibrahim, datang lagi ke Nabi Nuh, datang lagi ke nabi-nabi yang lain. Semua nabi bilang nafsi-nafsi masing-masing. Kecuali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, analah. Saya yang bakal bantu, saya yang bakal bantu, saya yang bakal bantu. Nah, Nabi ketika masuk ke dalam sorga, dan sorga itu nggak bakal dibuka kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama yang masuk. Begitu Nabi masuk, Nabi itu ngerasa rasa berat pas masuk sorga. Padahal di sorga nikmatnya luar biasa. La ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Nikmatnya surga, saking nikmatnya enggak ada mata yang pernah ngelihat nikmat senikmat yang ada dalam surga. Enggak ada telinga yang pernah ngedengar daripada nikmat yang ada di dalam surga, dan enggak bakal pernah terbesit atas hati setiap orang bagaimana kenikmatan surga itu, saking nikmatnya. Bukan karena kurang nikmat Nabi pas masuk surga ngerasa berat, bukan. Tapi Nabi begitu masuk surga ngerasa berat, artinya karena takut ada umatnya yang nanti nggak ngerasain surga. Ini model-model kita nih, recehan-recehan begini nih yang diingatin sama Nabi nih. Pasukan bodrek begini nih yang diingat sama Nabi. Tapi kita tiap hari bikin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Yang diperintahin sama Nabi malah ditinggalin, sunnah-sunnahnya malah dilupain. Justru malah yang dilarang sama Nabi malah kita jalanin. Tiap hari bikin pusing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya kita ngegiramin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tuh dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyatakan, aku itu lebih suka daripada aku membebaskan 4 orang budak duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal seminggu sekali kita kirangin hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih gagap mau juga, mau taruh mana muka kita nanti di akhirat ya. Na'udzubillah min. Jadi katanya mudah-mudahan kita semua diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa terus hadir ke masjid zikir yang mulia ini, amin ya rabbal alamin. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Warwa al-A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari al-A'mash, dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, innallaha azza wa jal malaikatun sayyahin fil ardi fadlan an kuttabin nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki malaikat yang tugasnya itu keliling ke penjuru dunia, keliling tugasnya ini. Jadi Allah punya malaikat yang tugasnya itu keliling dunia, keliling
an kutabin nas, dan membantu malaikat yang menjaga manusia. Wa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala nadu halummu bughyatikum. Kalau itu malaikat yang ditugasin sama Allah keliling ke penjuru dunia, ngelihat ada gerombolan orang yang di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat ini bakal manggil teman-teman yang lain. Halummu bughyatikum, inilah yang kalian cari. Fayaji'un, malaikat-malaikat yang lain juga bakal datang. Fayahabbuna bihim ila sama'id dunya, kemudian malaikat yang menyaksikan orang-orang yang kumpul berzikir kepada Allah bakal membentangkan sayapnya sampai sepenuh langit dunia. Jadi pada ngumpul, pada ngeliatin, pada nyaksiin. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala, kemudian ini malaikat laporan sama Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang dilihatnya, yaitu segerombolan orang yang berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala ayyi syai'in taraktum ibadi yasna'un, ketika kalian tinggalkan wahai para malaikatku orang-orang itu yang kumpul lagi berzikir, ketika kalian tinggalkan sedang ngapain mereka? Fayaqulun, kemudian para malaikat ini menjawab, taraknahum yahmaduna wa yumajjiduna wa yusabbihuna, ketika kami tinggalkan, kata para malaikat, mereka itu yang kumpul tadi berzikir masih tetap berzikir, mensucikanmu, mengagungkanmu, memuliakan namamu, masih tetap berzikir. Fayaqulu wa hal ra'ani, fayaqulu wa hal ra'uni, kemudian Allah bertanya, apakah mereka yang kumpul-kumpul itu berzikir pernah melihatku? Kata Allah. Allah bertanya bukan tandanya Allah nggak tahu, Allah maha tahu, mustahil Allah nggak tahu. Tapi Allah bertanya ini agar kita bisa mengambil pelajaran. Jadi ada pelajaran di sini. Jadi ada percakapan antara Allah dengan malaikat-malaikatnya Allah tadi itu. Bukannya Allah artinya Allah nggak tahu, bukan. Hasya wa kalla, nggak mungkin. Allah bertanya biar ngasih pelajaran buat kita, biar kita bisa ambil hikmah. Kata Allah, wahal ra'uni, apakah mereka itu yang ngumpul berzikir pernah ngeliatku? Fayaquluna la, malaikat-malaikat itu menjawab, tidak wahai Allah, nggak pernah ngelihat. Fayaqul kaifa law ra'uni, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya lagi kepada para malaikat itu, kaifa law ra'uni, bagaimana kalau misalkan mereka itu orang-orang yang tadi berzikir itu, yang ngumpul-ngumpul berzikir, ngelihat aku? Fayaqulun, maka malaikat itu menjawab, law ra'uka lakanu asyaddu laka tasbihan wa tamhidan wa tamjidan. Andai kata mereka itu orang-orang yang kumpul berzikir melihat kau wahai Allah, pasti mereka bakal lebih-lebih lagi berzikirnya. Fayaqul lahum min ayyi syai'in yata'awwadun, kemudian Allah bertanya lagi, mereka itu meminta perlindungan dari apa? Atau mereka takut dari apa? Fayaqulun minan nar, malaikat-malaikat itu pun menjawab, mereka meminta perlindungan dari api neraka. Artinya orang-orang yang berzikir itu ngapain? Apa sih yang dia takutin? Dia takut neraka. Fayaqul wahal ra'uha, kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat itu, apakah mereka itu yang berzikir, yang takut sama neraka, pernah ngelihat neraka? Fayaquluna lah, kata para malaikat itu, enggak, mereka enggak pernah ngelihat neraka. Fayaqulu kaifa ra'uha, kemudian Allah bertanya lagi, bagaimana kalau itu orang-orang yang berzikir pernah ngelihat neraka? Fayaquluna law ra'uha kana asyaddu harban, kemudian malaikat-malaikat itu menjawab, andai kata mereka itu orang-orang yang berzikir ngelihat neraka, pasti mereka bakal lebih-lebih lagi menjauh daripada api neraka. Fayaqulu ayyu syai'in tubun, kemudian Allah nanya lagi kepada para malaikat itu, apa yang mereka minta itu orang-orang yang lagi zikir? Wa yaqulu jannah, kemudian para malaikat itu menjawab, al jannah, surga. Orang-orang yang berzikir itu pengennya surga. Fayaqulu wa hal ra'uha, kemudian Allah nanya lagi, apakah mereka itu yang berzikir pernah ngelihat surga?
Fayaquluna lah. Kata para malaikat itu, enggak pernah lihat surga. Fayaqulu kaifa law ra'uha. Allah nanya lagi, bagaimana kalau misalkan mereka itu melihat surga? Fayaquluna law ra'uha lakana asyadda 'alaiha hirsan. Andai kata mereka yang berzikir itu melihat surga, pasti mereka bakal lebih lagi berzikirnya kepadamu, wahai Allah. Fayaqulu azza wa jal, inni ushidukum anni qad ghafartu lakum. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat yang melihat segerombolan orang yang sedang berzikir. Allah berfirman, saksikanlah wahai para malaikatku, mereka itu orang-orang yang ngumpul yang lagi berzikir kepadaku, semuanya aku ampuni dosa-dosanya. Fayaquluna fihim fulan. Terus malaikatnya ini adu lagi sama Allah, ya Allah, di majelis itu tuh yang orang-orang lagi ngumpul yang sedang berzikir kepadamu, fihim fulan abdun khata'un laysa minhum innama marra li hajatin fajalas. Ya Allah, di majelis itu, di tempat perkumpulan orang-orang yang sedang berzikir itu, ada satu orang fulan, dia itu kagak niat mau hadir, niatnya kagak benar buat berzikir, cuman kesempatan aja lagi lewat, ngelihat ada majlis zikir, dia duduk, enggak sengaja. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, walahu qad ghafartu, dan baginya juga yang kagak niat hadir, aku ampuni dosa-dosanya. Humul qaum la yashqa bihim jalisahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebab orang-orang yang berkumpul berzikir kepada Allah, mereka adalah kelompok-kelompok orang yang tidak akan membuat sengsara orang-orang yang duduk bersamanya. Jadinya kita walaupun ya udah, mungkin ada di sini yang macam-macam niat hadirnya ya. Ada yang niat hadir, mungkin karena nggak enak diajakin teman mulu, di WA mulu, ya hadir ngapa gitu ya. Ya, atau mungkin ada yang datangnya tiba pas pengen ngundang doang, ya ada mungkin pas pengen ngundang doang. Ada mungkin yang hadirnya ngaji sambil nyender jider, ya ada yang jidur ngaji sambil tidur, ada lagi yang lebih parah jiler ngaji sambil ngiler, ada itu biasanya, ada semuanya. Kata Allah, yang niatnya kagak bener, yang kagak sengaja hadir, gara-gara dia kumpul sama orang-orang yang niat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Makanya kumpulnya kita di majlis-majlis zikir semacam ini, walaupun kita di majlis enggak paham apa yang disampaikan, kemudian begitu nyampe majlis saking tenangnya sampai ketiduran kita, ya saking tenangnya hati itu, iya sampai ketiduran kita, ataupun ya bagaimana dah, itu semuanya kata Allah Subhanahu wa taala bakal diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang telah lampau ataupun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.